Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah ingin mempresentasikan materi pertemuan pertama yang membahas tentang karakteristik bank dan keuangan syariah. Nama saya Umar Sidi Wahab. Nama saya FD2 Saputra. Nama saya Alia Salsabila Ramadan Ali. Pertama-tama akan dijelaskan landasan hukum oleh saudara FD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu mengenai landasan hukum bagaimana karakteristik bank syariah dan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Nah, bank syariah dan lembaga keuangan syariah itu harus selalu terdapat syariat atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, yang landasan utama, yang paling utama yang harus diperhatikan untuk melaksanakan lembaga keuangan syariah itu pertama yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu memiliki kedudukan tertinggi untuk melegalisasi suatu produk pada perbankan syariah. Al-Quran memiliki derajat hukum yang tertinggi karena isinya telah disepakati oleh seluruh ulama dan berbagai golongan. Nah, dalam Al-Quran itu juga terdapat bisa menjadi rujukan bagaimana penetapan hukum-hukum syariah atau pedoman bagi kita dalam membuat produk bank dan lembaga keuangan syariah pada umumnya yang berupa garis besar berupa perintah dan larangan. Nah, kemudian yang menjadi landasan hukum yang kedua yaitu al-hadis atau hadis ini juga bisa diartikan sebagai suatu perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Rasulullah yang memiliki kedudukan tertinggi setelah Al-Quran. Jadi pedoman kita dalam melaksanakan atau merujuk pada produk bank syariah yaitu yang kedua adalah hadis. Di dalam praktiknya, bank dan lembaga keuangan syariah itu banyak didasarkan pada hadis yang memiliki riwayat sahih. Akadnya juga di dalam bank syariah adalah suatu implementasi nyata yang harus jadi penjabaran yang lebih luas. Nah, pedoman yang ketiga, dasar hukum landasan yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad itu merupakan sumber memiliki kedudukan di bawah Al-Quran dan hadis. Jadi kedudukan atau pedoman yang dapat diambil itu setelah Al-Hadis tidak ada, nah barulah sumber yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah kedudukan atau permasalahan umat yang muncul akibat perkembangan ipteks. Jadi perkataan itu yang membuat seorang muslim yang masih berpegang teguh dengan agamanya selalu membuat sandaran hukum. Nah, yang keempat ada landasan syariah yang berupa fatwa Yayasan MUI. Nah, di Indonesia ini yang menjadi sumber daripada pedoman keempat adalah Yayasan Majelis Ulama Indonesia. Hakikatnya, Yayasan MUI termasuk juga ke dalam jenis dan hasil dari ijtihad, tetapi yang dilakukan oleh para fuqaha di Indonesia ini. Nah, dalam menetapkan suatu hukum acuan, fatwa dalam kehidupan berfungsi sebagai rujukan juga sebagai seorang muslim untuk bertingkah laku dan bermuamalah dalam menetapkan suatu produk bank atau lembaga keuangan syariah seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik bank syariah. Yang pertama itu berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Nah, di prinsip bagi hasil ini itu menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi. Nah, terus investasinya juga itu investasi yang beretika dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan. Nah, sistem bagi hasil di sini itu biasanya rasio bagi hasil itu berdasarkan jumlah yang diperoleh. Terus yang kedua itu biasanya kalau usahanya merugi itu ditanggung sama kedua belah pihak. Dan yang selanjutnya itu jumlah pembagiannya jika labanya meningkat sesuai dengan tingkatan jumlah pendapatan. Nah, habis itu ada melakukan investasi yang halal saja serta profit dan falah oriented. Nah, di sini investasi syariah itu selalu berlandaskan syariat Islam, jadi bisa dijalankan itu bebas dari unsur-unsur yang haram. Misalkan
jika berdagang bahan-bahan pokok yang digunakan, bisa berdagang makanan ya, bahan-bahan pokok yang digunakan itu yang halal, tidak mengandung unsur haram seperti babi atau alkohol. Jika berdagang juga tidak melakukan penipuan, melainkan harus jujur, harus adil, dan harus melayani konsumen dengan baik. Dan selanjutnya ada hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Selanjutnya ada penghimpunan dana, penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Oh ya, hubungan dengan nasabah dalam kemitraan yang dilakukan oleh Bank Syariah ini tidak seperti yang ada pada bank konvensional. Bank konvensional cenderung memposisikan nasabah sebagai orang yang butuh modal dan hubungan mereka berdasarkan antara debitur dan kreditur. Sementara hubungan dengan bentuk kemitraan adalah berlandaskan dengan kepercayaan. Selanjutnya mengenai lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ada yang namanya pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah itu pada umumnya merupakan produk yang sebenarnya ada di dalam bank syariah yang berupa sistem bagi hasil, sistem jual beli. Pembiayaan syariah ini cenderung membiayai aktivitas ekonomi dan jasa perdagangan dan produksi. Prinsip operasional pembiayaan syariah pada dasarnya sama dengan yang ada di bank syariah. Seperti yang tadi saya sebutkan. Yang terakhir adalah menggunakan akad-akad di dalam sini semuanya ada di dalam bank syariah seperti akad mudharabah jual beli, akad murabah jual beli, mudharabah hasil, naik, istisna, sewa menyewa. Yang kedua ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah itu dua akad yang penting. Pegadaian pertama adalah akad ran, yang kedua akad ijarah. Ran dalam di sini ada maksudnya itu adalah sama dengan pegadaian pada umumnya, menggadai pada umumnya, yaitu menahan nilai ekonomis, menahan nilai ekonomis si peminjam sebagai jaminan. Apabila peminjam tidak mampu bayar, maka barang tersebut akan dijaminkan atau dijual oleh pihak ketiga dan kelebihannya akan dikembalikan kepada peminjam jika peminjam tadi tidak mampu pada telah ditutup. Yang kedua, ijarah. Nah, dari sini pegadaian saya mengambil keuntungan akad ijarah, yaitu menggunakan hak guna atas barang jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Pegadaian dalam hal ini menarik sewa atas barang gadai yang dijaminkan kepada pegadaian. Selanjutnya adalah asuransi sewa. Bisa dijelaskan? Selanjutnya ada asuransi syariah. Yang pertama, prinsip dasar dalam asuransi syariah itu saling tolong-menolong atau ta'awun dan saling menanggung atau tafakul antar sesama peserta asuransi. Terus yang kedua, akad yang digunakan pada peserta adalah akad tabaru dan akad tijarah. Akad tabaru digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijarah antara nasabah dan perusahaan asuransi. Yang ketiga, pembayaran manfaat asuransi atau klaim berasal dari dana peserta kolektif atau dana tabaru. Selanjutnya, koperasi syariah. Ya, baik, selanjutnya yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah ini berprinsip koperasi syariah penggunaan prinsip Islam dalam koperasi. Nah, hal ini berupa operasional koperasi ini harus mengacu pada syariat-syariat Islam
khususnya fikih muamalah. Maksud yang lain yaitu sesuai dan tidak. Setidaknya mekanisme dalam koperasi itu sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah. Nah, paling tidak terdapat 4 prinsip utama dalam koperasi syariah ini. Yang pertama itu, pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalilnya yang menunjukkan pada keharamannya. Yang kedua, muamalah itu mesti dilakukan oleh pada dasar suka sama suka atau antarodin. Nah, yang ketiga adalah muamalah yang dilakukan itu harus mendatangkan maslahah dan menolak mudarat bagi manusia. Yang keempat, muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, riba, dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, koperasi syariah ini menawarkan sistem yang tidak mengenal bunga dalam pembelian kredit kepada nasabah, serta terhadap tambahan investasi dari para anggota. Koperasi syariah ini juga mengumpulkan modal secara kolektif dan penggalangan dana terhadap anggota dan sistem musyarakah dengan persentase keuntungan tertentu atau sedangkan dalam pembelian kredit koperasi syariah mengganti sistem kredit berbunga dengan akad pembiayaan mudharabah atau bagi hasil. Dalam koperasi syariah juga melakukan beli dengan akad murabahah. Ya, seperti itu. Mungkin itu karakteristik dan bank dan lembaga keuangan syariah yang dapat kami jelaskan secara ringkas dengan pengetahuan kami yang terbatas. Mohon maaf bila ada kekurangan yang terdapat dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba stop.